Halo teman-teman, ketemu lagi nih di vlog aku, masih seputar au pair, tapi kali ini aku mau sharing tentang trip-trip aku ke beberapa tempat wisata di Western Australia saat aku jadi au pair. Jadi waktu awal-awal aku datang, aku diajakin host family ke National Park Kalbarri. Ini tuh kayak taman wisata, tapi luas banget. Maaf ya teman-teman, ini aku disclaimer dulu karena aku udah lama kesananya di tahun 2015. Jadi untuk informasi atau update terbarunya kalian bisa cek di website ini. Dan juga kalau dari tempat tinggalku kebetulan di Northampton, di Geraldton, kesini itu sekitar 2 jaman kurang lebih menggunakan mobil pribadi. Ini sedikit intermezzo ya teman-teman, selama aku di Australia, di Western Australia juga aku jarang banget lihat orang itu mengendarai motor. Mungkin karena bensin harganya hampir sama kali ya antara penggunaan motor dan juga mobil, serta di sini juga kan 4 musim untuk musimnya, jadi orang prefer atau lebih memilih kendaraan beroda 4. Oh ya nih, yang bikin aku amazed juga waktu baru-baru datang tuh salah satunya hewan yang sangat terkenal dari Australia ini, yaitu kanguru. Nih ya, kayak di jalan gini kalian bisa lihat itu ada literally di mana-mana. Bisa ketemu di jalanan dekat rumah, terus juga di jalanan kayak gini. Nah, itu kenapa kali ya Australia dipanggilnya negara kanguru. Karena yang benar-benar sebanyak itu. Oke, jadi lanjut ya. Nah, di Kalbari ini aku bisa lihat pemandangan yang bagus-bagus banget kayak gini. Terus trekking buat pejalan kakinya itu bagus banget menurut aku, dan didesain ramah untuk anak-anak yang membawa stroller dan untuk para disabilitas sepertinya. Nah, terus ada Port Gregory yang terkenal dengan Pink Lake. Nah, ini tuh tamannya luas banget. Jadi aku bisa lihat semua jenis wisata ya, bisa lihat ke laut, terus udah gitu ada bebatuan seperti ini. Ada juga tadi danau yang pink ini di Kalbari. Kalau yang aku kangenin waktu di Australia itu ya pemandangan yang begini bikin betah buat duduk lama-lama, healing kalau bahasa anak sekarangnya tuh cari inspirasi. Oke, lanjut ya teman-teman. Next place-nya yaitu HMAS Sydney to Memorial. Koreksi ya kalau aku ada salah pengucapan. Nah, tempat ini dibuat itu untuk mengenang hilangnya kapal HMAS Sydney 2 itu dan rombongan kapal yang beranggotakan 645 orang pada tanggal 19 November 1941. Nah, tempat ini juga kebetulan deket dari tempat tinggal aku. Ini juga letaknya strategis, dekat pantai, jadi enak sambil refreshing. Kadang-kadang kita main ke pantainya. Pantai Geraldton ini sering banget didatengin sama host mamku. Katanya sih dia kadang kalau lagi stres atau kalau misalkan lagi sumpek atau pengen cari inspirasi gitu ya, dia jalan-jalan ke pantai ini. Nah, dan enaknya lagi kalau di Australia itu tempat-tempat wisata seperti ini masih asri dan bersih, jadi senang aja gitu liatnya, dan juga yang pasti gratis. Oh iya, di Geraldton ini ada komunitas muslim ya, dan ada musolanya. Kalau kalian mau lihat nih, kurang lebih musolanya seperti ini, tapi nggak kayak di Indonesia yang buka 1 kali 24 jam. Hampir semua tempat ibadah di sini, aku nggak tahu yang mayoritas ya, tapi untuk yang sebagai agama yang minoritas di Australia ini cuma buka saat waktunya sholat. Jadi setelah azan atau sholat selesai, itu tempat kita ibadah langsung dikunci atau ditutup lagi sama penjaganya. Nah, di Geraldton juga ada museum, isinya
sejarah-sejarah gitu tentang ada Batavia juga, ada hewan-hewan yang lain. Ini bukanya dari jam 8.30 sampai jam 3 sore waktu setempat. Kalau di Australia ini orang kerja nggak ada yang lembur kayaknya, setahu aku. Maksudnya, jadi mereka tuh kalau sudah malam banget nggak ada tuh abang-abang keliling jualan nasgor keliling komplek. Semua toko tuh sekitar jam 7 atau 8 malam sudah tutup, itu paling malam. Jadi kalau mau belanja ya diusahain sebelum jam segitu. Kalau di Geraldton kurang lebih sih itu ya yang tempat wisata yang terdekat. Ini kalau aku mau lanjut informasi terkait tempat wisata lain. Jadi waktu itu aku dapat off 2 minggu dari host mom saat Natal dan Tahun Baru. Nah, sebenarnya aku diajak sama mereka ke Sydney waktu itu ada acara keluarga untuk bisa ngomong Sanzai juga kan, tapi aku izin karena aku penasaran, aku mau explore Perth karena tujuan aku setelah jadi au pair itu aku akan pindah ke Perth waktu itu pertama kali. Aku sambil cari-cari tempat sama lihat-lihat situasi aja gitu. Jadi supaya nanti lebih familiar saat aku udah pindah. Nah, alhamdulillahnya aku lagi-lagi ketemu sama orang-orang baik ya. Jadi aku ketemu sesama au pair yang namanya Devi, dia asalnya dari Bali. Dia juga kebetulan dikasih off waktu itu sama host momnya. Nah, kita sempat explore ke Perth sampai ke Fremantle bareng-bareng. Oh iya, aku kenal sama Devi ini saat aku udah posting di WHV Indonesia, di grup WHV Indonesia Facebook ya teman-teman. Waktu ketemu ya kita sharing-sharing pengalaman jadi au pair rasanya gimana. Ini di temen yang aku ceritain, dia host momnya bule, walaupun bule tapi apa-apa dia tetap suruh bayar sendiri. Nah, kita juga jalan-jalan ke tempat yang kita belum pernah datang. Terus udah gitu ini ada cerita lucu waktu pas baru-baru datang ke Perth City-nya ya. Aku kan selama tinggal di Geraldton gak pernah lihat langsung orang aborigin dan sebanyak itu aku gak pernah lihat. Dan ternyata di kotanya, di Perth lebih banyak. Nah, si Devi ini ngasih tahu aku. Jadi dia bilang waktu itu jangan pernah ngeliatin mereka langsung ke matanya. Terus aku bingung, kenapa? Aku nanya doang ke dia. Terus kata dia, soalnya mereka tuh gak mau diliatin seperti itu. Dan mereka merasa memiliki tanah ini, maksudnya negara Australia ini. Dan mereka yang berkuasa. Jadi semenjak itu aku gak pernah lagi ngeliatin orang-orang aborigin langsung ke matanya. Karena takut kayak yang diwanti-wanti sama Devi dan cerita-cerita lainnya. Saat aku mau pulang ke rumah host mom karena liburannya udah selesai, aku sengaja booking untuk tiketnya itu dari Perth ke Geraldton menggunakan bus, bukan menggunakan pesawat, karena aku pengen lihat landscape dan juga panorama atau keindahan atau pemandangan dari Western Australia. Dan menurut aku emang sebagus itu, worth it lah. Waktu itu harganya sekitar segini ya guys. Aku nggak tahu update-nya berapa sekarang, tapi kalian bisa cek di website ini. Nah, dan juga sayangnya aku lupa videoin waktu itu. Dan akhirnya aku sampai di halte bus deket tempat tinggal host mamku. Ini ada cerita lucu banget sih. Jadi waktu pas aku mau turun, sepertinya aku lupa mengeluarkan dompet dan dompet aku tuh tertinggal di bus. Pada saat itu aku belum tahu kalau dompet aku tertinggal dan aku jalan turun biasa. Udah setelah beberapa lama keluar dari bus dan jalan ke arah rumah host mom, aku baru ngeh ternyata Pak sopir yang mengendarai bus tadi itu manggilin aku dan dia bawa dompet aku dong.
Ternyata dia ngikutin aku dari aku turun karena aku nggak dengar saat dipanggil-panggil, jadi akhirnya dia ngikutin aku. Aku merasa bersalah banget karena apa? Karena orang-orang yang di dalam bus jadi otomatis nungguin aku dan juga jadi otomatis nungguin Pak sopirnya karena Pak sopirnya ngejar-ngejar aku untuk ngasih dompetnya. Oke teman-teman, sekian dulu ya video kali ini. Coba kalau ada yang mau ditanya-tanya tentang au pair di Australia atau wisata yang tadi aku sebutin, boleh ya di kolom komentar atau DM aku lewat IG, ini juga ada linknya ya. Insya Allah aku bales. Nah nextnya aku akan bahas setelah 6 bulan jadi au pair, kenapa aku akhirnya memutuskan untuk pindah distrik atau wilayah dari Western Australia ke South Australia. Dan kenapa akhirnya pilihan aku jatuh ke pabrik jeruk sebagai tukang packing jeruk. Nah, kalau kalian suka video ini, jangan lupa like dan subscribe ya, supaya aku lebih semangat bikin video seperti ini lagi. Terima kasih ya teman-teman, dadah!